Jadi hari ini Ibu ingin membahas tentang mengenal dan mengembangkan potensi diri. Di sebelah kanan Ibu, di slide pertama, kita akan membahas apa itu mengenal diri. Coba Ibu tanya, selama ini kalau kalian melihat cermin, apa yang kalian lihat? Wah, jujur, kalau saya sih Bu, biasanya ngecek rambut ya Bu kalau di cermin, biar kelihatan rapi kalau masuk kelas dan gak berantakan gitu Bu. Tatanan rambut atau seragam sekolah bukan? Tapi mengenal diri bukan sekedar melihat fisik di cermin saja. Tapi mengenal diri adalah sebuah proses untuk memahami apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita, apa sifat dasar kita, dan apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita takut, serta apa kelebihan dan kekurangan kita. Oh iya Bu, berarti kalau misalnya kita udah paham sama diri kita sendiri, kita juga nggak bakal minder atau ngikut gaya orang lain ya Bu? Nah, mengenal diri adalah sebuah proses sadar untuk memahami apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Apa sifat dasar kita, apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita takut, serta apa kelebihan dan kekurangan kita. Di usia remaja ini, kalian sedang berada di fase transisi dari anak-anak menuju remaja. Kalau kalian tidak mengenali diri kalian masing-masing dari sekarang, kalian akan sangat mudah terombang-ambing oleh lingkungan. Kalian akan mudah ikut-ikutan tren yang belum tentu baik, atau terjebak dalam peer pressure, tekanan teman sebaya hanya demi dianggap keren. Sebaliknya, orang yang sudah mengenal dirinya akan tampil lebih tenang, mandiri, tahu apa yang dimau, dan tidak mudah minder. Nah, di sesi kedua ada perbedaan antara minat, bakat, dan potensi. Siswa mampu membedakan dengan jelas 3 istilah yang sering tertukar agar tidak salah mengidentifikasi kemampuan. Di sini seringkali kita mendengar orang berkata, dia mah bakatnya menyanyi, atau aku punya minat di bidang olahraga loh. Tapi apakah kalian tahu kalau minat dan bakat dan potensi itu adalah 3 hal yang berbeda? Mari kita bedah satu persatu agar kalian tidak bingung lagi. Nah, pertama itu ada bakat atau modal bawaan dari lahir. Bakat adalah kemampuan khusus yang sudah kalian miliki sejak lahir. Kalau bakat tuh kayak anak yang baru belajar gitar seminggu, tapi udah luas banget ya Bu, dan udah bisa kayak ngiringin musik gitu, bener gak sih Bu? Ini seperti hadiah atau modal awal dari Tuhan. Ciri-ciri orang berbakat adalah mereka bisa menguasai suatu hal dengan jauh lebih cepat dan hasil yang lebih baik dibandingkan orang lain yang belajar dari nol. Yang kedua, ada minat atau hobi. Minat adalah ketertarikan atau keinginan atau rasa suka yang mendalam terhadap suatu aktivitas. Bu, jadi saya tuh kan suka banget nih, nonton pertunjukan tari. Terus sama saya juga suka nonton film nih, sampai saya lupa waktu. Itu namanya minat ya Bu? Itu namanya minat. Ciri-cirinya adalah merasa happy ketika kita melakukan hal tersebut, bersemangat dan tidak merasa bosan. Atau bisa juga kalian mencoba menyanyi tapi masih fales, itu juga salah satu dari minat karena kita tidak mempunyai potensi dari lahir. Nah, di sesi ketiga, mengapa kita harus percaya diri? 3. Biar berani Bu kalau disuruh maju ke depan kelas, biar gak gemeter. Tujuan sesinya adalah membangun kesadaran mental siswa mengenai urgensi kepercayaan diri dalam proses belajar dan bersosialisasi di sekolah. Sekarang kita masuk ke pembahasannya yang sering menjadi masalah utama pada anak remaja. Rasa percaya diri banyak di antara kalian yang sebenarnya pintar atau suaranya bagus, punya ide yang cerdas, kreatif, tetapi memilih diam di pojokan kelas karena tidak percaya diri.
Mengapa kita wajib memupuk rasa percaya diri? Karena pertama, sebagai potensi perisai melawan rasa takut gagal. Orang yang percaya diri bukan berarti mereka tidak pernah gagal. Mereka tetap bisa gagal, tapi bedanya mereka tidak takut pada kegagalan itu. Mereka tahu bahwa salah satu saat menjawab pertanyaan guru atau kalah dalam perlombaan adalah bagian dari proses belajar, bukan akhir dari segalanya. Kedua, menjaga kita dari pengaruh negatif lingkungan. Di usia SMP atau remaja, keinginan untuk diterima di tongkrongan itu sangat besar. Anak yang tidak percaya diri akan mudah goyah. Jika diajak melakukan hal buruk seperti bolos, merokok, atau merundung teman, dia akan ikut saja karena takut dijauhi. Tapi anak yang percaya diri, dia akan berani berkata tidak, aku tidak mau ikutan hal seperti itu. Karena dia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh pengakuan salah satu dari orang lain. Alasan ketiga apa, Bu? Ketiga, agar potensi kita tidak mati sia-sia, bayangkan sebutir mutiara yang disimpan di dalam laci yang terkunci rapat di dasar laut. Tidak ada yang tahu mutiara itu indah karena tidak pernah ditunjukkan. Sama seperti bakat kalian. Jika kalian tidak percaya diri untuk menunjukkan, dunia tidak akan pernah tahu kalau kalian hebat. Nah, di sini Ibu minta, jadi studi kasusnya ada seorang siswa bernama Budi. Ia adalah seorang siswa kelas 8 SMP. Ia memiliki hobi yang sangat mendalam pada dunia menggambar. Setiap ada pelajaran seni rupa, coretan gambar, sketsa Budi selalu dipuji oleh gurunya karena sangat rapih dan profesional. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba melukis tingkat kabupaten dan guru memilih Budi untuk mewakilkan sekolah. Namun, Budi langsung menolak dengan alasan sangat cemas atau takut gambar jelek dan tidak percaya diri menghadapi peserta dari sekolah lain. Akibatnya, kesempatan emas tersebut hilang. Nah, pertanyaannya yang pertama ada berdasarkan materi yang kita pelajari, sebutkan apa minat, bakat, dan potensi yang ada di diri Budi. Yang kedua, apa hambatan psikologis utama yang membuat potensi Budi terkunci. Yang ketiga, jika kalian menjadi teman sebangku Budi, solusi atau nasihat apa yang akan kalian berikan kepada Budi berdasarkan teori percaya diri yang kita bahas tadi. Ibu, menurut pendapat saya, Budi itu kan dia hobinya menggambar dan emang kalau potensinya Budi kan Budi tuh pengen bercita-cita menjadi pelukis yang hebat atau juara kelas, asalkan dia punya bisa melatih diri dia sendiri aja gitu, Bu. Nah, kalau misalkan menurut saya Bu, hambatannya Budi itu rasa cemasnya itu Bu. Dia tuh kayak merasa tidak percaya diri Bu kalau misalkan gambarnya dia itu bagus. Dia tuh selalu merasa gambarnya itu jelek dan dia juga takut tidak juara. Oke, baik. Terima kasih hasil diskusi anak-anak. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Jangan lupa ya, percaya diri itu penting. Dan jika kalian memiliki minat dan bakat dari lahir, kalian coba asah terus. Dan jika belum, kalian cari dan gali terus. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.